Dalam cerita Bani Israel, terdapat seorang abid atau ahli ibadah yang sangat tekun. Setiap hari waktunya hanya dihabiskan untuk menyembah kepada Yang Maha Kuasa, sehingga pada suatu hari, ia didatangi oleh segolongan kaum yang bercerita, bahwasanya daerahnya sekarang telah banyak penduduknya yang menyembah sebuah pohon. Mendengar berita tersebut, abid hanya diam, namun hatinya sangat marah. Lalu ia bangkit dan mengambil kampaknya. Setelah itu ia keluar dengan tujuan menebang pohon yang menjadi sesembahan tersebut. Dalam perjalanan, abid bertemu dengan iblis dalam bentuk seorang syekh, dan iblis itu bertanya kepada abid, "Akan kemanakah engkau? Semoga Allah senantiasa memberi rahmat kepadamu," tanya iblis. "Aku akan menebang sebuah pohon yang dijadikan sesembahan kaum di sini," kata abid dengan nada tinggi. "Ada apakah dengan pohon tersebut? Apakah engkau merasa terganggu?" Kembali iblis bertanya. "Sungguh yang demikian itu adalah termasuk ibadahku. Aku tidak akan membiarkan makhluk menyembah sesuatu selain pada Allah." Singkat cerita, keduanya pun berkelahi, dan abid dapat memegang serta membantingnya berulang-ulang, dan abid lalu duduk di atas dada iblis. "Lepaskan aku wahai ahli ibadah, aku berjanji akan menjelaskan sesuatu kepadamu," bujuk iblis. "Apa yang akan kau jelaskan kepadaku?" tanya abid seraya berdiri dari dada iblis yang menyerupai syekh. "Wahai abid, ketahuilah, sesungguhnya Allah telah menggugurkan kewajiban ini atas dirimu, dan engkau sendiri tidak pernah menyembah pohon ini. Apa urusanmu dengan orang lain? Sementara Allah mempunyai nabi-nabi yang ditugaskan di seluruh daerah bumi ini," jawab iblis. "Apapun yang engkau katakan, aku akan tetap menebang pohon sesembahan itu," jawab abid tanpa keraguan. Selanjutnya, terjadilah perkelahian yang kedua kalinya. Iblis pun kembali dapat dikalahkannya lagi dengan membantingnya berulang-ulang kali, dan ketika abid hendak membunuhnya, kembali iblis berkata, "Adakah engkau mempunyai kebutuhan yang memisahkan antara aku dan engkau? Dan itu lebih baik bagimu serta jauh lebih bermanfaat. Apa maksud dari perkataanmu? Jelaskan kepadaku," tanya abid dengan rasa penasaran. "Lepaskanlah aku, biar aku kembali menjelaskan kepadamu. Wahai abid, engkau ini orang miskin, hidupmu sangat bergantung pada orang lain. Aku harap engkau menyukai jika engkau dapat berbuat kebaikan kepada saudara-saudaramu, dapat menolong tetangga-tetanggamu, dapat mencukupi kebutuhanmu tanpa perlu merepotkan orang lain. Janganlah engkau berbicara tanpa arah, sungguh aku tidak mengerti apa yang engkau maksud," tanya abid. Iblis pun kembali berkata, "Kembalilah engkau ke rumahmu, aku berjanji akan meletakkan di sisi kepalamu setiap malam 2 dinar emas, sehingga dengan itu, engkau dapat mencukupi kebutuhanmu dan keluargamu, dan yang jauh lebih penting, engkau bisa bersedekah membantu kepada mereka yang membutuhkan. Aku kira yang demikian itu jauh lebih bermanfaat bagimu, daripada engkau menebang pohon sesembahan itu." Abid pun berpikir, membayangkan betapa nikmatnya jika yang dijanjikan itu benar terjadi. Dirinya bisa beribadah dengan perut kenyang, mampu bersedekah dan menolong banyak orang. Setelah membayangkan segala kenikmatan tersebut, abid pun berkata, "Benar juga apa yang engkau katakan, aku ini bukan seorang nabi, dan Allah tidak menyuruhku untuk menebang pohon itu, maka tidak berdosalah aku, jika aku tidak menebangnya." Mendengar itu, iblis pun bersumpah akan menepati janjinya untuk memberikan 2 dinar emas di setiap malam. Abid pun percaya dengan sumpahnya, lalu ia kembali pulang ke rumahnya dan kembali beribadah. Pada malam harinya, sang abid dapat tidur dengan sangat nyenyak. Mungkin badannya sangat lelah setelah berkelahi dengan iblis, atau mungkin dirinya tak sabar menunggu 2 dinar emas yang dijanjikan sang iblis.
Pagi hari pun datang, dan benar saja, sang abid telah mendapati 2 dinar emas tepat berada di sisi kepalanya ketika terbangun. Begitupun di hari selanjutnya, setiap kali abid bangun dari tidur, 2 dinar emas sudah berada di sisi kepalanya. Namun pada hari ketiga dan seterusnya, abid tak lagi mendapat 2 dinar emas tiap kali dirinya bangun. Maka dirinya sangat marah, lantas segera mengambil kapak dengan tujuan akan menebang pohon sesembahan itu kembali. Di tengah perjalanan, kembali dirinya bertemu dengan iblis seraya bertanya kepada sang abid, "Akan kemanakah engkau terburu-buru?" "Aku akan menebang pohon sesembahan itu, karena kau telah mengingkari janjimu kepadaku," jawab sang abid. Iblis pun berkata, "Demi Allah, engkau tidak akan mampu untuk menebangnya." Lalu iblis memegang sang abid dan membantingnya berulang-ulang kali. Abid pun lemas tak berdaya, dan iblis pun kembali berkata, "Urungkanlah niatmu menebang pohon itu, atau aku akan membunuhmu," ancam sang iblis. Dalam keadaan tersiksa dan kesakitan, abid berkata, "Lepaskanlah aku, sungguh engkau telah mengalahkanku, dan tolong jelaskan kepadaku, bagaimana bisa engkau mengalahkanku dengan mudah? Sedangkan beberapa hari yang lalu aku begitu mudah membantingmu berulang-ulang," tanya abid keheranan. Iblis pun menjawab, "Wahai abid, ketahuilah, dahulu engkau marah karena Allah dan niatmu untuk akhirat, sehingga dengan mudah engkau mengalahkanku. Namun sekarang, engkau marah untuk dirimu sendiri dan niatmu karena kecewa akan dunia, maka dengan mudah aku dapat mengalahkanmu dan membantingmu," jawab iblis sambil tertawa terbahak-bahak. Demikianlah, jika ikhlas telah hilang dari jiwa manusia, ia akan menjadi lemah serta kehilangan semangat untuk berjuang menegakkan kebenaran. Ikhlas adalah ruhnya amal. Tanpa rasa ikhlas, amal akan mati sebagaimana manusia tanpa ruh, dan godaan iblis bisa datang sebelum beramal, pada permulaan amal, pada akhir amal, bahkan pada sesudah amal.